Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ya, qala, maka syaitan itu berkata, bima aghwaytani, karena engkau telah menghukumi aku tersesat. Nah, ini jahatnya. Jadi saya katakan tadi di awal, jika memang keangkuhan, kesombongan itu sudah menyelimuti keadaan satu makhluk, ya, saya tidak katakan seseorang, tapi satu makhluk, bahkan kalangan jin sekalipun, jangankan manusia, jin sekalipun, jika tertutupi oleh sifat kesombongan itu, maka potensi untuk mendapatkan pencerahan yang mengembalikan pada kebaikan, untuk mendapatkan hidayah yang menggugurkan semua potensi buruk untuk menjadi baik, itu akan menjadi sulit didapati, ya, karena celah-celah mendapatkan pencerahan, kebaikan, hidayah itu tertutup oleh kesombongan tadi. Karena itu, sepintar-pintar, sejeniusnya iblis itu kan kalau dalam bahasa Yunani itu diabolis kan, ya, diabolis itu artinya yang pintar keblinger gitu, ya, jadi yang punya sifat kepintaran di atas rata-rata, ya, tapi karena tertutup oleh keburukan tadi, sehingga potensi kepintaran itu tidak bisa digunakan untuk membaca kebaikan. Itu bisa terjadi, ya, alih-alih kepintaran digunakan untuk yang baik, tapi diarahkan kepada yang buruk ketika potensi baik itu tertutup, ya. Karena itu, baik itu lebih penting dibandingkan dengan berilmu. Itu poinnya, ya, sehingga ketika yang berilmu itu baik, maka ilmunya akan digunakan kepada segala yang maslahat, ya. Tapi semakin pintar kebaikannya tidak ada, itu damage-nya, ya, menghancurkannya lebih banyak. Jadi kalau pencuri yang pintar itu pasti ngambilnya, korupsinya lebih banyak dibandingkan dengan pencuri yang kurang pintar, ya. Nah, akan lebih bagus kalau pintar dan baik. Jadi jangan bandingkan, misalnya pilih mana, pintar nggak baik atau bodoh baik, ya, maka pilihlah yang pintar dan baik, ya. Nah, kembali ke sini. Karena engkau telah menghukumi aku sesat, ya Allah, itu kan, menghukumi aku ini terjauh dari rahmatmu, fabima aghwaytani, ya, ghawa itu kan sesuatu yang melampaui, ya, sesuatu yang lewat dari batas, gitu, ya, sesuatu yang tidak biasa. Aghwa itu menghukumi sesuatu yang telah melampaui batas, ya, sesuatu yang kelewatan, gitu kan. Ya Allah, engkau telah menghukumi aku kelewatan, ya, aku tersesat, aku bersikap yang kurang bagus, gitu kan. Nah, tertutup dia oleh keburukan tadi, la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Karena itu aku putuskan, ya, aku ingin buktikan, ya, kehebatanku itu, kata syaitan, ya, keangkuhannya dia ingin buktikan dengan apa? La'aq'udanna lahum siratakal mustaqim, aku akan cegah mereka untuk mendapatkan jalan petunjukmu yang benar, ya, jalan petunjukmu yang lurus. Ya, ini yang menjadikan kita setiap waktu memohon kepada Allah dijauhkan dari syaitan supaya konsisten pada petunjuk yang benar itu. Makanya kita baca tuh sehari 17 kali, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Ya, apa di antara faidah itu? Supaya Allah berikan kita kekuatan untuk melawan bisikan-bisikan setan. Itu di antara faidahnya. Jadi kalau Anda bertanya kenapa kita membaca, ya, ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim 17 kali dalam sehari, ya, dan di setiap waktu, setiap pergantian waktu, dari mulai subuh, kemudian ke zuhur, siang, masuk ke asar, sore, maghrib menjelang malam, ke isya, kita minta sama Allah, ya Allah, ya, berikan aku kekuatan, tunjukkan kepada kami, ya Allah, petunjukmu yang lurus, petunjukmu yang benar. Ya, untuk minta kekuatan supaya ditanamkan dalam jiwa kita. Nanti saya akan bahas apa kaitannya dengan keadaan jiwa. Karena syaitan itu akan menanamkan pada jiwa, memberikan bisikan, yang ini lebih bagus, ya, jangan ambil yang ini yang lebih ideal dan sebagainya. Sehingga alih-alih misalnya seorang hamba menunaikan salat, dia bisa tinggalkan salatnya untuk mengejar sesuatu yang tidak penting, ya. Kan ada sekarang orang mengejar untuk dapatkan satu peluang pekerjaan dan tega meninggalkan Jumatnya hanya untuk menjaga, ya, toko tertentu misalnya, atau jualan tertentu misalnya, yang dia pun tahu sebetulnya rezekinya di tangan Allah. Ini aneh memang orangnya. Dia sudah paham rezeki di tangan Allah, Allah yang memberikan rezeki kepadanya, tapi dia mengerjakan perbuatan yang menjauh dari Allah dan tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu bagian dari godaan. Itu ditanamkan kepada jiwa. Makanya orang-orang yang sering sholat terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kan? Dia mengoneksikan diri untuk menyembah Allah, sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berkata kemudian dalam berdirinya ihdinas siratal mustaqim, itu diberi kemantapan dalam jiwanya. Nanti saya akan terangkan, ya, bagian itu pada hal yang terpisah. Diberi kemantapan. Sinyalnya gampang. Begitu nanti ada bisikan pada keburukan, hatinya pasti akan mencegah. Ini sinyal baiknya.
jangan lakukan ini nggak bagus, jangan lakukan itu, kau akan celaka, kau akan begini. Itu kemantapan yang dimaksudkan. Nah, di sisi lain syaitan ya telah bersumpah, dia berkata la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Ya, itu bahasanya menggunakan kata la aqudanna, itu sudah menggunakan tekad kemudian diisi dengan nun taukid tsaqilah lagi. Ya, nun taukid tsaqilah, menggunakan nun, ya nunnya lagi yang versi tinggi untuk menunjukkan kesungguhan. Yaitu dalam bahasa Arab itu kalau orang sudah tidak mampu mengerjakan sesuatu karena kelemahannya, yaitu sudah dikatakan dengan taqa'ud wa mutaqa'id, dia sudah purna, sudah selesai karena keadaan fisiknya sudah tidak memungkinkan mengerjakan pekerjaan yang seperti ini lagi, ya. Nah, kalau kita ingin melemahkan sesuatu sehingga tidak mampu mengerjakan tugas yang akan dilakukan dan dia menjadi betul-betul lemah, itu menggunakan diksi yang disebutkan dalam Al-Quran ini, ya, la aqudanna, itu la-nya menunjukkan kesungguhan, ditambah lagi keseriusan pakai nun taukid, itu tsaqilah di situ, ya, dan itu menunjukkan tekad yang sangat serius. Aku betul-betul akan melemahkan, itu kata syaitan. Ya, dan ini ditampilkan di Al-Quran untuk memberikan informasi kepada kita supaya kita kenal. Gitu. Ini kalau Allah sudah sampaikan, tegaskan, gak sadar juga manusianya, dengan cara apa lagi dihambat untuk berbuat salah. Jadi ini menunjukkan bahwa Allah menginginkan hamba itu jadi soleh. Karena itu diinformasikan. Ya, syaitan berkata, diinformasikan di sini, syaitan berkata, aku akan serius bersungguh-sungguh melemahkan setiap potensi manusia untuk mengikuti petunjuk Allah yang benar. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Jadi syaitan pun menyadari, mengakui petunjuk Allah ini benar. Semua yang bersumber dari Allah itu pasti baik. Dan itu syaitan sendiri mengakui. Ya, karena itu jangan diikuti ya provokasi-provokasi setan ini, karena dia pun mengakui semua yang bersumber dari Allah itu benar. Artinya kalau Allah memerintahkan itu yang terbaik. Kalau Allah melarang, di situ ada bahaya. Kan? Jangan korupsi, jangan mencuri, ada bahaya di situ. Jangan menipu, jangan berdusta, ada bahaya. Jangan membunuh, jangan berzina, ada bahaya di situ. Jangan riba, ada bahaya di situ. Kan? Setan tuh mengakui. Cuman karena kesombongan, dia gengsi mau ambil. Ya, karena keduluan oleh Adam, dia nggak mau tuh, gengsi dia pada kondisi itu. Itu sebabnya yang menjadikan dia memilih untuk memprovokasi hamba, melemahkan supaya nggak paham. Ya, jangan mencuri, diberikan gambaran-gambaran seakan untuk dengan mencuri itu jadi lebih nikmat, jadi lebih banyak, jadi lebih elit, jadi lebih luar biasa, pengaruhnya hebat, harta dapat datang dengan cara yang cepat, banyak lagi, sehingga semua diangankan, digambarkan, lupa dengan petunjuk. Itu yang dimaksud la'aqudanna lahum. Ya, saya kelihatannya lebih enak. Jangan zina, tetap aja ada yang zina. Karena digambarkan gitu. Tahu, dalam hati kecilnya tahu mencuri itu salah, korupsi itu salah, zina itu salah. Tapi kenapa masih dilakukan? Ini problemnya. Karena nggak kenal dengan cara kerja syaitan ini. Nggak kenal. Ya, jangan riba, masih riba. Ya kan? Jangan zina, masih zina. Tiap hari berita kelihatan, ini selingkuh dengan ini zina, ini begini, ini begitu. Ya kan? Jangan korupsi, tiap hari kita lihat berita, ini pencurian, ini penipuan, ini korupsi sekian, ini begini, masih terjadi. Kenapa? Boleh jadi karena kurang dekat dengan Allah. Ini, ya kan? Bahasa gampangnya kurang ibadah, kurang sholat, jarang baca dengan benar ihdinas siratal mustaqim. Sholatnya nggak khusyuk, kelihatan kayak yang sholat, tapi nggak khusyuk, nggak fokus dalam sholatnya. Sholat pun karena ada motivasi tertentu saja. Nah, ini problem, itu juga ada dalam Quran. Ada orang yang sholat itu karena motivasi tertentu, karena ria, pencitraan, karena ngejar sesuatu, disebut dengan celaka. Kasihan, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada lagi sifat nifaq, munafik, kelihatan, ingin cepat-cepat, ingin buru-buru, karena tuntutan tertentu saja. Motivasi sholat pun karena ingin mengejar dunia. Itu problemnya. Sehingga tidak ada kemudian keistimewaan dari kalimat itu yang menghunjam kepada jiwa, yang betul-betul meminta kepada Allah untuk dilindungi. Ini poinnya. Dan dahsyatnya apa? Di ayat ke-17 ya teman-teman, thumma la'atiyannahum min baini aydihim, kan? Kemudian wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Ini poinnya. Ya. Dan dia betul-betul sudah bertekad karena menggunakan lam tadi, kemudian nun taukid tsaqilah di akhirnya. Ya, nun taukid tsaqilah itu menggunakan tasydid di atas nun berharakat fathah. Ya, untuk menunjukkan satu kesungguhan yang sangat luar biasa.
aku betul-betul bertekad dengan segenap kemampuan akan melemahkan hamba itu, ya, supaya apa? Supaya tidak mendapatkan petunjuk dari Allah. Dan saat yang bersamaan, ini poin yang paling besarnya, aku pastikan semua sifat pelemahan itu akan aku kuasai dari semua arah yang memungkinkan manusia beraktivitas, yaitu dari depannya, dari belakangnya, kanan dan kiri. Ya, kenapa nggak atas dan bawah? Yang pertama, pada umumnya manusia nggak ada yang beraktivitas ke atas. Pada umumnya ke depan, ke belakang, ke kanan, ke kiri, gitu ya, pada umumnya. Nah, nggak ada yang beraktivitas ke bawah. Ya, pada umumnya ke depan, ke belakang, kanan dan kiri. Yang kedua, ada yang menafsirkan bahwa atas itu adalah jalur petunjuk. Ya, jalur yang diberikan oleh Allah untuk memberikan hidayah. Jadi nggak akan menentang itu secara langsung, nggak akan frontal. Ya, kalau nggak tersambar halilintar tuh, ya selesai gitu. Ke bawah pun jalur kematian, ya sudah meninggal nggak digoda lagi. Ya, nggak ada kerjaan, setan yang stres tuh kalau masih menggoda orang yang sudah meninggal dunia, nggak ada kerjaan kan. Ya, jadi atas dan bawah tidak terganggu di situ, tapi depan, belakang, kanan dan kiri, semua potensi arah yang dituju manusia nggak akan lepas dari was-was atau provokasi yang ditimbulkan dari syaitan.